Misalnya kondisi korban penyekapan dan penganiayaan YTR dilaporkan mulai membaik saat menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Fokus tim medis saat ini adalah menghilangkan infeksi sebelum melakukan operasi rekonstruksi wajah dan kaki. Setelah menjalani perawatan selama 2 pekan lebih, dokter yang menangani YTR menyebut kondisi pasien mengalami perbaikan meski masih terdapat infeksi di wajah dan tubuh. Akibatnya tindakan operasi rekonstruksi tangan dan kaki belum bisa dilakukan. Tim medis Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung menargetkan akan memulai tahap rekonstruksi pada minggu ketiga. Tim dokter juga telah menyusun jadwal perawatan YTR hingga 1 tahun ke depan. Direktur Utama Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung menyebut infeksi yang terlalu lama yang dialami YTR dapat menyebabkan sepsis. Untuk meredakan infeksinya ya, 2 minggu ini sudah perbaikan tapi belum sempurna, jadi belum habis ininya. Jadi kami belum bisa mulai mengoperasi atau rekonstruksi tadi ya. Insya Allah kalau minggu ketiga atau nanti sudah ini kita akan memulai rekonstruksi ya dari mulai wajah, dan itu diskedulkan sekitar hampir sama kaki hampir 1 tahun. Dari kemarin kan ada isu bilatung mungkin di bagian kepala korban itu karena infeksinya udah terlalu lama, dan itu begitu datang kami sudah tidak apa-apa lagi langsung, karena itu bisa septis. Jadi umumannya bisa menyeluruh masuk ke darah sehingga bisa meninggal. Makanya pertama pertolongannya tadi kami membersihkan yang tadi. Ya, Polda Jawa Barat mengungkap fakta baru dalam kasus penyekapan dan penganiayaan berat terhadap korban YTR. Tersangka Taufik Hidayat mengaku sempat berkencan dengan seorang perempuan di sebuah hotel saat korban masih disekap. Tersangka Taufik Hidayat akui sempat menginap dan berkencan dengan seorang perempuan di sebuah hotel sebelum akhirnya diringkus oleh aparat kepolisian. Mirisnya, hal tersebut diduga kuat dilakukan oleh tersangka ketika korban YTR masih dalam kondisi disekap dan berada di bawah penguasaannya. Tim penyidik melakukan pemeriksaan intensif menyusul beredarnya rekaman CCTV di media sosial yang memperlihatkan tersangka berada di sebuah hotel bersama seorang perempuan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka mengaku mengenal perempuan tersebut melalui sebuah aplikasi daring. Pihak kepolisian menegaskan berdasarkan lini masa penyidikan sementara, pertemuan tersangka dengan perempuan tersebut terjadi di tengah masa penyekapan korban. Polisi menyebut tindakan ini sebagai selingan di sela-sela aksi keji yang dilakukan tersangka terhadap korban. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prayitno, iNews melaporkan. Ya, sementara itu polisi telah memeriksa 25 saksi terkait kasus penyekapan dan penyiksaan sadis terhadap YTR di Bandung, Jawa Barat. Sementara Wakil Ketua Komnas Perempuan Ratna Batara Munti meluruskan pernyataan lembaganya yang sempat menuai kontroversi. Polda Jawa Barat sudah melakukan 2 kali prarekonstruksi kasus penyekapan dan penyiksaan sadis terhadap YTR. Dalam kasus ini, polisi juga menemukan barang bukti baru dari TKP terbaru. 25 orang saksi termasuk korban YTR sudah diperiksa. Petugas juga masih menunggu hasil tes psikolog pelaku yang hingga saat ini belum keluar. Polisi akan menggelar rekonstruksi Kamis 2 Juli di Mapolda Jawa Barat. Sementara Komnas Perempuan menyatakan kasus penganiayaan wanita di Bandung YTR merupakan bentuk kekerasan berbasis gender terhadap perempuan berlapis yang sangat ekstrim, sadis, dan kejam, serta memenuhi unsur penganiayaan berat menurut hukum pidana. Terkait kasus ini, Komnas Perempuan mendukung pihak-pihak yang telah melakukan sejumlah langkah cepat sehingga korban dapat tertangani dengan baik. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke kasus lain, misal pihak keluarga Dr. Ica melaporkan dugaan pelanggaran kode etik ke Badan Kehormatan DPRD Timur Tengah Utara terkait dugaan perundungan terhadap almarhumah. Selain itu, keluarga juga menyatakan akan melaporkan dugaan tindak pidana ke Polda Nusa Tenggara Timur. Saya sedang diintimidasi oleh anggota dewan. Saat ini saya sedang pilih mama. Saya sudah bekerja sesuai dengan SOP. Keluarga almarhumah Dr. Ica menemukan adanya dugaan tindak pidana dalam peristiwa yang dialami almarhumah.
Diduga almarhumah mengalami kekerasan verbal yang hingga memberikan tekanan psikis terhadap Dr. Ica. Atas hal ini, pihak keluarga pun akan berkoordinasi dengan Polda Nusa Tenggara Timur untuk melakukan pelaporan dugaan tindak pidana ke Polda Nusa Tenggara Timur. Melaporkan ini tindak pidananya ke kepolisian daerah kabupaten di daerah provinsi Nusa Tenggara Timur. Kita membaca di media bahwa Polres TPU telah melakukan sejumlah pemanggilan terhadap para saksi dan juga melakukan mengambil barang bukti, dan tentunya ini kita juga akan mengkonfirmasi ke Polda NTT. Sementara itu, terkait adanya dugaan perundungan hingga intimidasi terhadap almarhumah, polisi telah meminta sejumlah keterangan saksi. Orang oknum anggota DPRD TTU telah dilakukan pemeriksaan oleh Polres Timur Tengah Utara. Ya, benar, sudah dilaksanakan pemeriksaan. Ada sekitar 24 pertanyaan. Dari keluarga korban akan membuat laporan di Polda. Sebelumnya, pihak keluarga juga telah melaporkan dugaan pelanggaran kode etik ke Badan Kehormatan DPRD Timur Tengah Utara. Pihak keluarga pun berharap kasus ini dapat segera diselesaikan secara transparan dan seadil-adilnya. Ya, ibu kandung Dr. Ica Nur Aziza tidak pernah membayangkan sang anak akan mengalami tekanan yang berujung kepada tragedi hilang nyawanya. Sementara itu, keluarga mengungkapkan sebelum meninggal dunia, Dr. Ica sempat menuliskan surat wasiat. Saya sedang diintimidasi oleh anggota dewan. Saat ini saya sedang pilih mama. Saya sudah bekerja sesuai dengan SOP. Sambil menangis, ibu kandung Dr. Ica Nur Aziza menceritakan kondisi terakhir anaknya yang tertekan. Kepada ibunda, Dr. Ica bercerita mendapatkan intimidasi saat menangani pasien di rumah sakit. Sebelum meninggal, keluarga sudah berusaha menenangkan serta memberikan penguatan agar putrinya tetap tegar menjalani profesinya. Namun mereka tidak pernah menyangka tekanan yang dialami berakhir dengan kehilangan yang begitu mendalam. Ditunjuk-tunjuk mukanya, dia katakan bahwa kamu catat, saya anggota Dewan Komisi 3 yang membawahi Dinas Kesehatan dan bisa menghentikan operasional daripada rumah sakit ini. Sehingga anak saya ketakutan bagaimana kalau rumah sakit izin pelayanannya dibekukan. Kepergian Dr. Ica meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, rekan sejawat, dan masyarakat mengenal dedikasi serta pengabdiannya sebagai tenaga medis. Pergi meninggalkan kami. Saya mencintai dia, saya sangat mengasihi dia. Tim Liputan iNews melaporkan.